Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman pemilih. Senang sekali saya Andi Tendriwulan bisa menjumpai Anda kembali dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Election TV. Dan senang sekali karena ini adalah podcast perdana kami, yaitu di SMA Negeri 2 Mamuju. Dan senang sekali juga karena saya di sini tidak sendiri. Saya sudah bersama dua narasumber, yaitu adik Aulia Rialiswa. Assalamualaikum Aulia. Waalaikumsalam kakak. Dan juga Muhammad Rogib Haladi. Assalamualaikum Rogib. Iya, baik. Dan teman pemilih, kami juga mau memberikan informasi bahwa ini adalah podcast perdana KPU Election TV yang kami datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi dan tentunya sebagai sosialisasi pemilih pemula di sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, Aulia ini aktivitasnya sekarang apa aja Aulia di SMA 2? Aktivitas saya seperti OSIS gitu kan, terus jabatannya di OSIS apa? Sebagai wakil ketua OSIS. Iya, wakil ketua. Iya, siap. Jadi menggantikan ketua OSIS hari ini. Iya. Iya. Dan kalau Rogib? Untuk sekarang kegiatan sehari-harinya saya bersekolah, dan untuk kalau organisasi aktif sekarang di Paskibraka. Paskibraka. Karena kemarin ya. baru saya menyelesaikan tugas 17 Agustus, jadi sekarang untuk perekrutan lagi Paskib sekolah. Wah, luar biasa. Ini di tingkat kabupaten atau provinsi lagi? Kalau saya tugas kemarin di tingkat kabupaten. Kabupaten Mamuju. Iya. Wah, iya. Jadi ini kita masih nuansa 17-an ya. Ternyata di sini ada alumni Paskib yang sudah bertugas. Pernah Paskibraka. Paskibraka tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, ini kita akan bincang-bincang nih Rogib dan juga Aulia terkait dengan suara pemilih pemula dalam mewujudkan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang sukses. Nah, kita tanya-tanya dulu nih, apakah Aulia ini sudah tahu kapan pemilihan umum serentak nanti kita laksanakan? Iya, tahu. Tanggal berapa? Kemarin, ya apa yang ditahu tentang pemilihan yang akan kita laksanakan 2024? Tanggal 14 Februari 2024. Bakalan memilih presiden dan juga DPR ya. Oke. Dan kira-kira nih ya, kriteria kita kan akan memilih nih di 2024. Kira-kira menurut Aulia dan juga Rogib, kriteria calon pemimpin yang diinginkan itu untuk pemilih pemula kayak gimana sih? Menurut pengetahuan saya, saya ingin menjadi kayak seorang bertanggung jawab, terus habis itu pimpin tanggung jawab, terus habis itu bisa masyarakatnya menjadi lebih baik, terus habis itu saya. Iya, kalau Rogib gimana nih Rogib? Kriteria calon pemimpin yang diharapkan nanti terpilih di tahun 2024 seperti apa? Kriteria calon pemimpin yang saya harapkan nanti bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan, dan tidak lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang berlaku sebagai pemimpin, dan membangun masyarakatnya agar lebih baik lagi, memajukan daerah yang dipimpin. Wah, luar biasa. Nah, ini nih suara milenial ya. Jadi yang utama adalah memilih pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, ini juga tentunya untuk calon pemimpin kita harus mendengarkan suara milenial bahwa memang pemimpin yang dibutuhkan oleh kaum milenial dan kita semua adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Baik, nah kita ke kasus-kasus nih yang biasa kan Aulia dan Rogib juga mungkin temukan. Misalnya yang terkadang yang paling banyak itu kasus-kasus money politik atau politik uang. Nah, gimana nih tanggapan kalian? Rogib dulu deh, gimana tanggapan kalian tentang politik uang? Menurut saya, money politik atau politik uang adalah suatu tindakan kecurangan dalam dunia politik. Betul. Karena seorang calon pemimpin membayar atau menyuap pemilih untuk
memilih dirinya dirinya. Menurut saya atau sepengetahuan saya juga, money politik atau politik uang adalah suatu tindakan pidana, dan calon atau pasangan calon yang memberikan penyuapan atau seseorang yang menerima suap dapat terkena tindak pidana. Betul sekali. Nah, kalau menurut Aulia gimana nih tentang golput? Atau pernah tidak ada pengalaman keluarga yang golput mungkin di rumah atau seperti apa? Dulu ibu saya memilih. Oh, jadi ada perbedaan pilihan ya di rumah. Yes, betul. Terus gimana tuh? Terus habis itu menurut kata ibu saya bilang saling menghargai saja, karena ya menurut pilihan itu masing-masing gitu kan. Ya saling menghargai dan akhirnya tidak ada saling perbedaan di antara mereka dan tidak ada membuat keributan. Iya, jadi meskipun dalam satu rumah ada perbedaan pilihan, tapi tidak apa-apa ya, artinya tetap bisa bekerja sama kembali dalam satu rumah meskipun pilihan kita berbeda. Nah, kalau Rogip nih gimana nih? Ini lagi deh, tanggapan tentang golput atau golongan putih. Menurut Rogip kayak gimana? Menurut saya orang yang golput atau seseorang yang mempunyai hak pilih atau sudah bisa memilih tapi menyanyiakan hak pilihnya akan rugi. Ya, betul. Karena banyak orang-orang yang ingin memilih tapi karena belum bisa atau belum mencapai usianya, sedangkan dia yang tidak menggunakan hak pilihnya iya akan rugi karena tidak berpartisipasi dalam memilih seorang calon pemimpin. Iya betul. Jadi kalian ini secara tidak langsung sudah berjanji ya bahwa nanti insya Allah 2024 kan pasti sudah memilih. Sekarang usianya berapa? Usianya sekarang sudah 16 tahun. 16, 2023 berarti 17, 2024 berarti sudah 18, berarti sudah memilih. Tahun. Sudah memilih. Oke. Baik. Nah, untuk Aulia dulu nih. Aulia kan sekarang sebagai wakil ketua OSIS ya di SMA Negeri 2 Mamuju. Nah, cara atau proses yang Aulia lakukan untuk memberikan informasi tentang pemilu nih. Ya, untuk menggait teman-teman semuanya untuk ikut memilih di tahun 2024 seperti apa kira-kira? Menurut saya akan memberitahu teman-teman kelas saya contohnya. Saya akan memberitahu mereka, mengajak mereka semua untuk memilih tahun 14 Februari 2024. Saya akan mengajak teman-teman mereka semua supaya memilih pemilu. Di pemilu nanti. Iya. Jadi bisa tidak sih kalau misalnya bekerja sama dengan kakak-kakak di KPU misalnya membuat program di OSIS untuk pemilu itu bisa ya? Bisa kok. Iya, jadi nanti ini kita tunggu nih Aulia untuk sosialisasinya juga ke teman-teman semua ya, bahwa nanti ikut dalam pemilihan serentak tahun 2024. Nah, teman pemilih, kita break dulu nih, kita akan lanjut lagi pembahasan kita dengan tema yaitu mendengarkan suara pemilih pemula untuk pemilihan serentak tahun 2024. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ayo sukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, tentunya di Election TV. Dan saya masih bersama dengan Rogip dan juga Aulia sebagai pengurus OSIS di SMA Negeri 2 Mamuju. Dan kita masih membahas nih tentang suara pemilih pemula untuk pemilihan serentak tahun 2024. Nah, saya ke Rogip dulu nih. Cita-cita apa sih sebenarnya? Ke teman pemilih. Cita-cita saya ingin menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Wah, TNI. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang TNI, kalau TNI kan dalam undang-undang itu tidak diperbolehkan ya untuk memilih. Nah, Rogip kira-kira kalau nanti tiba-tiba lulus TNI dalam menyukseskan pemilu serentak 2024 apa yang harus dilakukan? Insya Allah jika bisa lulus masuk TNI, saya akan untuk menyukseskan pemilu, saya akan melakukan pengamanan terhadap pemilih
pemilu yang sedang berlangsung. Oke, nah ini ya contoh kaum milenial nih. Jadi meskipun tidak memilih ya, tapi Rogib juga dapat membantu dalam menyukseskan pemilu, insya Allah tahun 2024. Oke, nah kalau Aulia sendiri, cita-citanya apa nih Aulia? Bismillah, Polwan. Oh Masya Allah, jadi aparat juga ya, ternyata mau jadi Polwan. Udah sama nih, Polwan dan TNI. Nah, kan kita tahu nih Polwan juga kan termasuk dalam aparatur negara yang juga tidak memilih dalam pemilihan. Jadi Aulia kira-kira apa yang bisa dilakukan agar supaya meskipun tidak memilih tapi bisa membantu menyukseskan pemilu 2024? Menurut pengetahuan saya ingin menyukseskan pemilihan dengan cara apa kira-kira? Mengamankan proses pemilu. Mengamankan proses pemilu. Iya. Jadi meskipun istilahnya Aulia juga aparat dan juga tidak memilih, tapi juga ikut turut mengamankan proses pemilu. Nah, ya. Dan ke Rogib lagi nih. Kira-kira nih Rogib, kalau apakah ada pengalaman juga diceritakan deh Rogib, kira-kira pengalaman apa yang menurut Rogib itu menarik atau seperti apa yang dirasakan pada pemilu yang terakhir 2019? Kalau untuk pengalaman, iya. Meskipun belum memilih ya, iya. Tapi pasti sudah ada pengalaman orang di rumah kan? Terjadi perbedaan pilihan. Oh, ada perbedaan pilihan juga. Tapi dalam pilihan yang berbeda tidak ada terjadi keributan. Semua menghargai pendapat. Semua menghargai pilihan. Jadi meskipun satu rumah tapi ada perbedaan pilihan itu tidak apa-apa. Ini juga jadi edukasi nih untuk teman pemilih yang ada di rumah, untuk kaum milenial khususnya ya, bahwa meskipun dalam satu rumah itu ada perbedaan pilihan, ayah dan ibu, anak, kakek, nenek semuanya, itu tidak masalah ya. Dan tidak terjadi pemaksaan untuk memilih. Wah, itu. Jadi kita tahu juga bahwa dalam menjaga netralitas ya, bahwa pemilih itu kita sebenarnya tidak perlu memberitahu orang lain karena kita menganut asas luber jurdil ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi misalnya nih Rogib pilihnya si A, terus Aulia pilihnya si B, saya pilihnya si C, itu cukup kita aja yang tahu. Jadi kita yang nanti akan membuktikan atau mengimplementasikan pilihan kita pada saat di TPS. Jadi meskipun ada yang tanya, sebenarnya kita tidak perlu menjawab karena itu adalah rahasia ya. Jadi teman pemilih ini jadi edukasi lagi nih untuk teman pemilih yang ada di rumah, bahwa memang cukup pilihan itu kita tahu sendiri, kita dan Tuhan saja yang tahu, dan tidak perlu memberitahu kepada orang lain. Baik, Rogib, nah kira-kira nih misalnya ya, kita tadi sudah bicara masalah money politik, kita sudah bicara tentang golput. Nah, kira-kira kalau Rogib nanti kan 2024 sudah memilih, terus melihat nih secara langsung ada pelanggaran pemilihan di masyarakat atau di rumah atau di teman-teman Rogib, apa yang kira-kira Rogib akan lakukan? Jika saya melihat suatu money politik atau golput, yang umumnya lah money politik yang terjadi, saya akan melaporkan kepada Bawaslu atau KPU. Nah, dan terus? Tidak membiarkan kesalahan itu. Iya, jadi langsung dilapor ya. Iya. Oke, nah kalau Aulia gimana nih? Kalau misalnya nanti suatu hari nih di 2024 kita memilih, melihat secara langsung ada pelanggaran pemilihan, apa yang akan Aulia lakukan? Saya akan melapor ke Bawaslu atau ke KPU bahwa ada kecurangan suatu pemilihan. Apakah perlu menurut Aulia ya? Apakah perlu untuk menegur secara langsung dengan orang yang melakukan money politik misalnya, seperti apa? Bisa ya? Bisa, tapi bakalan tambah disogok, tambah banyak lagi. Seperti itu. Jadi mending
melapor ke penyelenggara pemilihan. Oke. Langsung ke pihak berwajibnya. Oke, baik. Nah, kita akan bahas lagi nih Aulia tentang suara pemilih pemula untuk pemilihan serentak tahun 2024 bersama Rogib juga tentunya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami di podcast KPU Sulawesi Barat, tentunya di Election TV. Dan senang sekali saya masih bersama dengan Aulia Rialiswa dan Muhammad Rogib Halabi yang juga merupakan pengurus OSIS yang ada di SMA Negeri 2 Mamuju. Kita sedang berada di halaman ya, di halaman sekolah Semada Mamuju. Ya, kita ke Aulia dulu nih. Aulia, kira-kira untuk harapannya Aulia sebagai generasi muda ini apa yang diharapkan dalam menyukseskan pemilu di tahun 2024 mendatang? Harapan saya ingin calon pemimpin bertanggung jawab ke masyarakatnya. Terus habis itu bisa menempati janjinya. Nah, betul. Dan seorang bertanggung jawab teguh sama apapun itu. Iya, pendiriannya ya. Iya. Terus kira-kira ya Rogib dulu. Nah, Rogib apa nih harapannya agar kita bisa sama-sama menyukseskan pemilu tahun 2024? Harapan saya untuk pemilihan umum tahun 2024, ya. Harapan saya tentunya kepada para calon pemimpin atau pasangan-pasangan calon agar bisa jujur, amanah dan teguh pada pendiriannya. Tidak melakukan suatu tindakan kecurangan, dan tentunya harapan saya agar bisa mengajak teman-teman yang lain untuk menyukseskan pemilihan umum tahun 2024. Dan harapan saya yang lainnya agar tidak terjadi money politik atau golput. Iya, baik. Nah, Rogib nih terakhir ya, Rogib dulu. Kira-kira apa yang Rogib lakukan untuk menggait dan juga memberikan informasi ke teman-teman kalian semuanya agar bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu nantinya? Yang bisa saya lakukan adalah mengadakan sosialisasi untuk menjelaskan kepada teman-teman apa itu pemilihan umum, dan sekaligus mengajak teman-teman yang lain agar bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum nantinya. Oh baik, ya kalau Aulia sendiri gimana nih Aulia sebagai pengurus OSIS? Kalau saya membagikan ke sosial media seperti TikTok, WA, bisa WA, Facebook, Twitter dan lain-lain. Saya akan mengajak mereka memilih pemilihan tahun 14 Februari 2024. Saya akan mengajak mereka menggunakan media sosial seperti itu tadi, seperti WA, TikTok, Twitter, Instagram, dan Facebook. Iya, jadi memberikan informasi ya lewat media sosial. Baik teman pemilih, terima kasih atas waktunya Ade Aulia dan juga Rogib ya. Semoga sukses sebagai pengurus OSIS dan bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum atau pemilihan serentak tahun 2024 yang akan datang. Karena usia teman-teman sekalian khususnya yang kelas 2 dan juga kelas 3 SMA tentunya nanti di tahun 2024 sudah menginjak usia lebih dari 17 tahun. Jadi jangan lupa untuk tidak golput dan tidak menerima money politik ya. Siap. Baik, terima kasih teman pemilih juga yang ada di rumah telah menyaksikan episode perdana podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat Election TV. Kami di sekolah ya, secara langsung kami datang di SMA Negeri 2 Mamuju. Nantikan podcast kami selanjutnya di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus yang ada di Sulawesi Barat yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Indi Tendulang bersama kru Tim Humas KPU Provinsi Sulawesi Barat undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanuddin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ya, tentu ucapan pertama wakili sekolah adalah terima kasih kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat atas program Road to School-nya. Ya tentu berharap bahwa ini bukan kunjungan yang pertama dan terakhir.
bahwa program seperti ini memang selalu kami nantikan karena ya tentu ya berbarengan dengan program kita juga di sekolah dalam rangka sosialisasi berbagai program termasuk untuk program pemilu, apalagi ini dalam menghadapi pemilu 2024, dan bahwa anak-anak kita saat ini yang sudah berumur di 16-17 tahun, ya kelak di tahun 2024 mereka akan menjadi pemilih pemula ya. Jadi tentu kami sangat merasa terbantu dengan program KPU Road to School ini ya, dalam rangka memberikan pemahaman ya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah acara sosialisasi, tetapi benar-benar memberikan pemahaman kepada calon peserta pemilu pemula, yaitu pada siswa-siswa kami di SMA Negeri 2 Mamuju. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.